pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa larangan mudik diberlakukan oleh pihak pemerintah mulai 6 Mei hingga hari ini adalah hari terakhir 17 Mei. Selama Lebaran juga kita mengetahui bahwa ada sekitar 1,5 juta orang yang walaupun larangan mudik diberlakukan tapi tetap melakukan perpindahan tempat, tetap pergi ke kota atau keluar kota dan juga memenuhi berbagai macam tempat wisata baik di ibu kota ataupun di daerah masing-masing. Ironisnya, mirisnya mereka kadang-kadang ini tidak taat dengan namanya protokol kesehatan. Seakan-akan kewaspadaan terhadap corona sudah berkurang. Padahal kalau kita perhatikan jumlah kasus juga masih terus mengalami peningkatan. Lalu bagaimana upaya yang harus kita lakukan? Untuk bisa membahas hal ini, kita sudah bersama dengan para narasumber yang akan berbincang-bincang, berdiskusi mengenai tema ini melalui daring. Sudah terhubung kita dengan Profesor Soejatmiko selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Soejatmiko. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, sehat? Alhamdulillah sehat Prof. Baik, selain Prof. Soejatmiko, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Sony Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sony. Waalaikumsalam Mbak Putri, Prof. Soejatmiko, selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin Pak Sony. Pak Sony, ini mungkin bisa berikan informasi juga kepada kita karena kita tidak bisa menutup mata bahwa ada fakta selama musim atau selama libur Lebaran ini tempat-tempat wisata begitu dipenuhi oleh masyarakat yang berkunjung. Mereka kadang-kadang ini mengabaikan protokol kesehatan. Mereka berkerumun dan juga tidak memakai masker begitu. Nah, ini bagaimana pengaruhnya terhadap kemungkinan lonjakan kasus corona di tanah air? Ya Mbak Putri, terima kasih. Yang pertama tentu sebetulnya kami sudah bisa memperkirakan di awal bahwa akan terjadi peningkatan mobilitas penduduk ya. Dengan adanya pelarangan mudik, mobilitas penduduk mungkin akan terjadi secara internal di dalam kota. Lalu kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Satgas daerah agar betul-betul mengawasi dan mengantisipasi potensi kerumunan, terutama di tempat-tempat wisata. Dan ini yang kami perhatikan, tadinya kami berpikir bahwa memang akan terjadi potensi kerumunan, tetapi kepatuhan terhadap protokol kesehatannya masih ada. Tetapi ternyata masih cukup banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan masker secara benar, lalu kemudian tidak menjaga jarak. Karena kerumunan itu kan kelemahan utamanya adalah sulit untuk menjaga jarak. Kami sudah mengamati secara statistik dari data, setiap terjadi kerumunan, setiap terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, yaitu penurunan kepatuhan menggunakan masker dan menjaga jarak serta berkerumun, itu selalu diikuti oleh kenaikan kasus. Ya. Nah, pada kondisi di mana kerumunannya cukup masif, itu kenaikan kasusnya cukup signifikan. Dan kenaikan kasus tadi selalu diikuti oleh lonjakan angka kematian juga. Oleh karenanya, kami sudah mencoba mengantisipasi ya, sejak Lebaran hari pertama juga kami terus berkoordinasi secara internal dengan eksternal juga dengan teman-teman dari kementerian lembaga karena dimungkinkan terjadinya kenaikan kasus ya. Harapan kami tidak terjadi kenaikan kasus, tetapi kemungkinan terjadi kenaikan kasus cukup besar. Sehingga kami melakukan berbagai upaya-upaya mitigasi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa meminimalisir dampak yang terjadi kemarin. Nah, kemudian kan sudah ditindaklanjuti juga pada saat terjadi kerumunan, kami koordinasi dengan Satgas daerah, karena Satgas daerah memang harus melakukan upaya penertiban. Begitu sulit ditertibkan tadi, maka sebaiknya ditutup saja begitu. Baik, peluang dari kenaikan kasus di depan mata melihat kerumunan-kerumunan ini terjadi di berbagai macam atau berbagai tempat wisata, objek wisata seperti yang sudah tadi kita saksikan bersama di layar kaca juga pemirsa. Tadi kami sudah tayangkan Prof. Soejatmiko dan juga Pak Sony, itu adalah gambaran dari tempat-tempat wisata yang dipenuhi oleh masyarakat dan seperti yang Pak Sony informasikan tadi, ini kembali kita lihat di layar kaca, tidak mematuhi atau mengabaikan protokol kesehatan. Kita lihat berdempetan, tidak menjaga jarak, berkerumun, tapi tidak memakai masker. Nah, ini yang tadi Pak Sony terangkan kepada kita, berpeluang menjadi peluang untuk bisa meningkatkan jumlah kasus positif corona di tanah air. Prof. Soejatmiko, ini mungkin juga masyarakat berpikir, wah saya kan sudah dapat vaksin, kemudian
saya ini waktu berangkat ke luar kota, begitu mungkin sebelum berangkat menuju tempat wisata, sudah tes PCR, sudah tes antigen, saya ini negatif kok nggak corona. Sehingga kemudian pada saat berada di tempat wisata tersebut, sudah cukup pede, sudah cukup percaya diri, wah saya nggak akan kena corona nih, karena sudah tadi tesnya negatif dan juga sudah divaksin. Bagaimana mengenai hal ini, Prof? Ya, sebelum masuk ke situ saya memperkuat pernyataan Pak Sony tadi bahwa masalah kerumunan sebenarnya sudah terjadi menjelang Lebaran, yaitu ratusan ribu orang di pasar. Kemudian pada waktu Lebaran orang mudik, ya kerumunan mudik baik melalui bus, kereta api, mobil, pesawat terbang sekitar 1,6 juta atau berapa juta ya. Dan kemudian pada hari Lebaran dan sesudah Lebaran adalah di pusat tempat wisata ratusan ribu. Nah, di sana itu tadi pakai maskernya melorot, ya tipis, ya kemudian bahkan sebagian tidak pakai masker. Sedangkan dari kerumunan itu diperkirakan berdasarkan penghitungan dari Satgas Covid, 10,4 juta yang diperiksa itu 1, juta positif. Artinya apa? Setiap 5 dalam kerumunan ada 5 atau 6 orang itu 1 COVID positif. Nah, kalau mereka tidak pakai masker atau maskernya tidak pakai masker, dia akan menularkan orang lain karena dia bicara, tertawa, dan akan mengakibatkan seperti halnya pengalaman Indonesia dan negara lain, akan ada yang sakit ringan, kemudian sakit sedang, dia harus dirawat di rumah sakit, dan sakit berat di ICU. Dan itu akan menimbulkan beban dan mungkin akan penderitaan dari keluarga-keluarga kita. Nah, bagaimana alasan-alasan? Saya sudah periksa genom, swab antigen, sudah PCR negatif. Bapak Ibu sekalian, kalau itu pemeriksaan itu negatif, bukan berarti Bapak Ibu sudah kebal. Bahwa berarti pada hari itu, hanya hari itu, bahwa Bapak Ibu belum tertular COVID. Ya. Tetapi, walaupun itu negatif, kemampuan mendeteksi virus dari pemeriksaan-pemeriksaan tadi berkisar antara 80-95%. Artinya, kalau ada orang 100 yang negatif, kemungkinan 5 orang sampai 20 orang itu sebenarnya positif, hanya tidak terdeteksi oleh tes tadi. Nah, kalau mereka itu berada di dalam pesawat terbang, dalam kereta api, dalam kerumunan bis, ya, juga kerumunan di tempat wisata, maka orang-orang yang merasa dirinya negatif masih bisa menularkan ke orang-orang lain. Nah, demikian juga yang sudah merasa divaksin. Saya sudah divaksin 2 kali kok di pesawat. Bahwa efek kemampuan vaksin melindungi itu berkisar antara 65%, yaitu uji klinik di Bandung, dan 94%. Artinya apa? 6 orang sampai 35 orang dari 100 orang masih bisa berpotensi penularan. Jadi, setiap kerumunan dimanapun dengan masker yang melorot, masker yang tipis, berpotensi menularkan, saling menularkan. Baik, itu Prof. bahayanya setiap kerumunan. Baik, Prof. Nanti kita akan lanjutkan juga tentunya setelah jeda. Termasuk kita berikan himbauan masyarakat. Karena kerumunan ini mengingatkan saya terhadap apa yang terjadi di India. Warga di sana berkerumun, bahkan mengakibatkan lonjakan kasus, korban meninggal dunia juga begitu banyak. Jangan sampai kemudian ini terjadi di Indonesia. Kita harus belajar terhadap apa yang terjadi di sana. Kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Sebelum jeda tadi Pak Sony, saya sudah menyinggung bahwa kerumunan yang terjadi di sini memang sudah dilakukan langkah mitigasi oleh Satgas COVID-19. Tapi tentunya kita juga belajar terhadap apa yang terjadi di India agar tidak terjadi ledakan kasus yang serupa terjadi di Indonesia. Pesan mungkin untuk masyarakat, apa yang harus dilakukan? Ya, Mbak Putri, terima kasih. Jadi selama masa pandemi, potensi penularan masih tinggi, apalagi positivity rate kita masih di atas 10%. Dengan target ya untuk bisa mengendalikan tuh di bawah 5% sesuai rekomendasi WHO. Karena positivity rate kita masih di atas 10%, tadi juga Prof. Jatmiko sudah jelaskan, artinya potensi penularannya masih sangat tinggi. Nah, bagi daerah-daerah yang risiko rendah pun bukan berarti tanpa risiko ya. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan. Karena pencegahan itu jauh lebih mudah dan jauh lebih murah daripada mengobati. Yang pertama tentu harus memakai masker ya ketika berada di luar rumah. Tetapi memakai masker saja tidak cukup karena harus memakai masker secara benar. Lalu kemudian gunakan masker yang berkualitas. Jangan masker kain 1 lapis karena proteksinya sangat rendah. Yang kedua, kita tahu bahwa penularan dari penyakit ini melalui percikan air liur dan dahak. Yang besar namanya droplet, yang kecil namanya aerosol. Dan ketika seseorang yang terinfeksi itu berbicara
ataupun kemudian batuk, dia bisa melontarkan percikan tadi sampai jarak 2 meter. Oleh karenanya jaga jarak itu yang kami anjurkan setidaknya 2 meter. Memakai masker itu menurunkan risiko, ditambah dengan menjaga jarak itu akan menurunkan risiko lagi. Apalagi masker yang kita gunakan, masker yang berkualitas. Jadi penurunan risikonya akan turun sangat rendah. Tetapi walaupun risikonya sudah turun dengan rendah, bukan berarti tanpa risiko. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena tetap ada risiko walaupun kita sudah memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun, tapi masih ada potensi penularan sekitar 1,5%. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari potensi penularan walaupun 1,5% itu tetap berisiko. Oleh karenanya harus membatasi mobilitas. Makanya kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, lakukan mobilitas jika hanya perlu untuk keperluan yang betul-betul mendesak. Jadi harus dipahami bahwa risiko penularan masih tinggi dan upaya-upaya proteksi dari diri sendiri, dari setiap masyarakat perlu dilakukan. Makanya kami menggunakan strategi penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, di mana masyarakat diminta untuk merespon pandemi ini dengan cara yang tepat. Kira-kira begitu. Baik, Prof, tadi sudah dijelaskan Pak Sony bahwa memang upaya terbaik itulah pencegahan. Tapi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Prof? Jika kemudian sudah terlanjur begitu melakukan perjalanan, mudik pulang ke kampung, perpindahan ke kota-kota lainnya, atau juga sudah berkerumun, berkumpul di tempat-tempat wisata, Prof? Ya, yang pertama tobat, janganlah berkerumun lagi, tetap pakai masker, ya, tadi jaga jarak. Tapi coba yang belum divaksinasi, terutama para lansia, segera mencari tempat layanan vaksinasi yang terdekat. Tolong lansianya dibantu, kalau perlu dijemput, diantar, didaftarkan, kemudian ditunggu sampai suntik selesai, dan bulan depan juga demikian. Jadi nomor 1, bagi yang belum divaksinasi, segera divaksinasi, tanyakan ke tempat-tempat yang terdekat. Yang kedua, bagi yang pulang mudik, yang tidak punya pekerjaan di Jakarta, udah jangan pulang dulu deh. Mendingan di kampung biayanya lebih murah, tidak perlu. Kenapa? Kalau pulang ke Jakarta akan dicegat di RT RW dan akan diminta tes antigen atau PCR dan itu mengeluarkan biaya, memang ada yang gratis. Dan saya sangat menghargai RT RW yang berinisiatif ketat mengawasi warga yang pulang mudik ya. Dan walaupun yang berkerumun, walaupun tidak mudik, tapi kalau kemarin berkerumun ke tempat wisata, sebaiknya dipantau juga ya. Kemudian untuk dites itu, nah kalau tidak mau juga, ya udah diisolasi selama 10 atau 14 hari, mau tidak mau, supaya jangan menular ke lain. Dan yang ketiga, kalau ada demam, batuk, pilek, sesak, atau diare, segera berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter. Karena itu mungkin tanda awal daripada COVID, mudah-mudahan bukan. Dan supaya tidak lebih berat, kalau berat akan harus masuk rumah sakit, bahkan masuk ICU, bahkan amit-amit jangan sampai meninggal. Seperti di India, tiap hari 4.000, 3.900 orang India meninggal setiap hari di India karena itu tadi, karena berkerumun, maskernya melorot, atau maskernya tipis, tidak menutupi hidung, tidak menutupi mulut, ya, bahkan sebagian tidak pakai masker sama sekali. Padahal sekitar 5 dari 5 orang, 1 orang di sekitar kita, itu 1 dari 5 orang itu kemungkinan dia OTG, ada virusnya tapi tidak bergejala. Ya, jadi oleh karena itu yang pulang mudik jangan lupa. Baik, saya menghargai RT RW maupun polisi yang melakukan persiapan tindakan untuk mereka diperiksa, dicatat, dan kalau perlu diisolasi, ya, cuci tangan juga tetap. Dan kalau ada demam, batuk, pilek, sesak, diare, segera berobat ya ke tempat layanan terdekat. Mudah-mudahan bukan COVID. Kalau COVID berbahaya, bisa masuk rumah sakit, sakit berat bahkan bisa masuk ICU, bahkan bisa meninggal. Ya, kita sudah puluhan ribu yang sudah meninggal di Indonesia. Ini kan Putri. Baik Prof, mungkin ada juga pesan untuk masyarakat karena ada juga keluarga-keluarga yang mengatakan bahwa saya tidak mudik, saya tidak berkerumun, tapi saya takut ini kemudian bisa tertular virus yang bisa datang dari manapun. Apa upaya SOP yang harus mereka lakukan untuk bisa menjaga keamanan dari kondisi fisik mereka, Prof? Ya, jadi pertama tadi tetap seperti apa yang diajarkan Pak Sony ya, pakai masker yang benar, menutupi hidung, menutupi mulut, ya, jaga jarak. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Makan makanan yang bergizi, ya, makanan yang bergizi,
Artinya di situ ada proteinnya, ada lauk pauknya, ya, ada sayurnya, ada buahnya. Kalau sempat pagi-pagi berjemur matahari, olahraga yang ringan, berkeringat, ya, jangan stres, ya. Tapi itu tidak cukup, lengkapi dengan vaksinasi juga, karena vaksinasi sangat spesifik dan gratis, ya. Dan hati-hati, kalau ada tetangga atau teman yang baru pulang dari mudik atau pulang dari kerumunan itu berpotensi menularkan. Jaga jarak dengan mereka. Baik, Prof. Baik, terima kasih Prof. Sujatmiko, terima kasih juga Pak Sony Harmadi sudah memberikan pengetahuan informasi secara lengkap kepada masyarakat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa taat protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksinasi. Sekali lagi terima kasih Pak Sony, Prof. Sujatmiko, terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Sesaat lagi Agita Malika menemani Anda di Kabar Utama. Kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.